Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya pengen bahas tentang Pierre Bourdieu dan pemikiran-pemikirannya. Tapi saya mau bahas sendirianku. Saya pengen bahas ini sama teman-temanku yang lain. Penasaran sama siapa saya mau bahas? Tonton sampai akhir. This range of objective possibilities is what Bourdieu calls the field. The habitus is the way we enter it with the knowledge we have about ourselves. Oke, karena sesudah tidak sabar membahas ini pembahasan, jadi langsung saja panggil teman-temanku. Kepada teman-temanku, silakan masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bagaimana kabarnya orang? Alhamdulillah. Baik. Bagaimana kamu? Baik, alhamdulillah. Jadi ini teman-teman, kita kenalan dulu. Yang ini ada namanya Siti Salwa Amalia, bisa dipanggil Awa. Ini rumahnya di Abeli jauh, guys. Terus ini ada Wawade Sidian Taslim dari Ramet, rumahnya jauh juga. Terus ada Nurelisa Cantika Putri, namanya bisa dipanggil Lisa. Terus ada Laras. Jadi semuanya ini teman-temanku, masya Allah. Terima kasih sudah datang. Jadi ya, jadi begini teman-teman. Sebenarnya tadi saya baca-baca tentang pemikirannya Pierre Bourdieu. Terus saya pengen bahas ini, tapi saya mau bahas sendirian. Saya pengen bahas sama kalian. Makanya diundang. Makanya saya undang kalian. Nah, menurutnya kalian kira-kira bagaimana ini pemikirannya Pierre Bourdieu? Jadi kalau berbicara tentang Pierre Bourdieu pasti tidak lepas dari pemikirannya yang terkenal tuh di kalangan masyarakat. Mulai dari gagasannya, karya-karya yang terkenal. Karena Pierre Bourdieu juga ini kan kita kenal sebagai seorang penulis terkenal toh? Iya. Nah, juga dibahas waktu di kelas tuh. Iya. Kalau tidak salah tuh. Itu hari di mata kuliah Antropologi. Iya, antropologi dan Mm-mm. sosiologi. Kalau nggak salah itu di pertemuan terakhir dik. Iya, sama Dosen pengampunya itu Ustadz. Ustadz Abdul Mu'in. Iya, Ustadz, dosen kami. Nah, terus ini kan pemikirannya Pierre Bourdieu itu saya pernah baca tentang itu habitus itu. Bagaimana itu menurut kalian habitus itu? Oh iya. Kalau menurut saya itu habitus itu merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat sosial seperti itu. Masyarakat sosial. Jadi itu kebiasaannya masyarakat sosial di kira-kira kalau kita bawa ke dalam kehidupan yang kita sehari-hari, kira-kira apa contohnya itu supaya lebih paham tuh Gimana itu? Nah contohnya itu tuh kalau yang saya ketahui kayak misalnya kita ada orang yang berorganisasi, tapi dalam organisasi itu dia tidak mengerti apa-apa, tapi dia tetap menjalankan organisasi itu karena itu sudah menjadi kebiasaan dia. Jadi Habitus berarti Suatu habit atau kebiasaan. Berarti dilakukan tanpa ada tahu pengetahuan dasarnya itu tahu untuk apa. tahu dengan tidak tahu tetap dilakukan karena Oh, sudah menjadi kebiasaan. sama halnya kayak sholat mungkin. Iya. Kalau misal ada orang yang sholat tapi dia nggak paham bacaannya, itu nggak belajar bacanya seperti apa. Jadi itu kayak ibadahnya mungkin biasa-biasa saja. Tapi tetap dilakukan karena sudah Karena menjadi sudah jadi kebiasaannya. Tapi kalau misalnya dilakukan sudah kayak mengingat bahwa ini saya lakukan karena tujuanku untuk apa ya, ke hal-hal yang spiritual. Iya, spiritual. Itu berarti masih masuk. Enggak nih. Masing-masing sudah keluar dari konsep habitus. Iya, sudah keluar dari itu. Sama sudah jadi suatu hal yang naturalisasi. Iya, yang sudah keluar dari konsepnya habitus lah. sudah seharusnya seperti itu. Tapi ada juga gagasannya habitus yang gagasannya Pierre Bourdieu yang apa ya, doxa sama field. Iya. Field. Bagaimana itu doxa sama field itu? Kalau doxa itu kayak pemahamannya masyarakat yang dimana itu mereka pahami bahwasanya untuk menuju suatu kesuksesan atau sesuatu itu hanya ditempuh dengan satu jalan. Berarti seperti kepercayaan, ada satu kepercayaan yang sudah kayak Jadi norma, jadi norma atau jadi tolak ukurnya orang di masyarakat. Kayak misalnya itu masyarakat kan banyak yang kayak mentolak ukurkan itu mahasiswa. Kalau misalnya sudah menjadi mahasiswa berarti akan sukses, padahal kan mahasiswa atau apa namanya Jalan orang kuliah itu belum tentu bisa sukses juga. Iya. Padahal ada jalan lain Iya, juga. padahal ada jalan lain juga. Tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang yang lulus dari sarjana itu akan sukses pada jalan lain. Padahal ada jalan lain. Ya, tergantung dari pola pikirnya juga seseorang, Iya, apakah
dalam memikirkan masa depannya, ia berpikir bagaimana ini nanti ke depannya kita akan terus begini atau berkembang, sehingga mungkin tidak hanya untuk menjadi seorang sarjana untuk sukses. Intinya semua dari pola pikir. Dan usahanya juga toh. Berarti pemikirannya itu kurang efektif karena kan kalau kita mau sukses tidak hanya menentu satu jalan untuk saja, karena ada orang yang kuliah ya dia belum tentu sukses, dan ada orang yang tidak kuliah tapi dia sudah sukses. Itu kembali lagi pada diri sendiri lagi toh, personal masing-masing. Tapi jangan juga berpikir jangan bisa kuliah karena banyak juga orang-orang di luar sana yang bisa sukses tanpa kuliah. Tidak boleh juga seperti itu, karena pendidikan itu penting. pendidikan itu penting. Betul. Pendidikan itu penting. Tidak hanya menuntut ilmu, tapi pendidikan itu kayak membuat pola pikir kita tidak ke situ-situ saja, tidak stuck di satu itu. Intinya kayak yang tadi pola pikirnya masyarakat yang bilang kalau hanya jadi mahasiswa untuk menuju kesuksesan itu tidak, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita harus tetap berpendidikan. Iya. Itu yang kembali lagi ke doks tadi, penjelasannya ini. Yang feel bagaimana itu? Feel ranah feel itu kayak ranah bagaimana di mana tempat orang itu melakukan kegiatan yang dilakukan pada habits ini. Bukan yang yang modal bukan. Modal kayak olahraga, tapi lingkungannya sudah dia ikut di lingkungan yang olahraga, yang rutin olahraga jadi dia ikut. misal kayak mau jalankan kegiatan rutin seperti jogging di pagi hari. Iya itu kan ini kan itu sudah bisa berjalan tanpa adanya modal. Tadi karena semisal ada orang yang jogging toh, nah jadi dia sebenarnya tidak mau ikut, tapi karena lingkungannya ada orang yang betul-betul dengan olahraga, jadi dia juga ikut. Jadi terpengaruh dari lingkungan dari pengetahuan juga sebenarnya itu. Biarpun mau ikut satu kegiatan rutinitas kayak semacam jogging, tapi kalau misalnya tidak ada pengetahuannya tentang manfaatnya itu jogging untuk apa, itu tidak akan mungkin. Sama kalau misalnya tidak juga waktunya, waktu atau modal dari outfit itu kelengkapannya atribut yang mendukung lah. Dari kesemua itu modal sama sering dia jogging itu jadi kebiasaan sampai jadilah hal yang sering dia lakukan atau rutinitas betul. Tapi begini, kan kita sudah bahas panjang tadi tahu tentang pemikirannya Pierre Bourdieu. Sebenarnya Pierre Bourdieu ini siapakah sebenarnya ini? Kalau misal mau tahu secara lengkap tentang Pierre Bourdieu ini, mungkin kita bukan seorang pakar yang mau tahu tentang Bourdieu. Tapi kan kita sudah belajar juga kemarin tentang mengenai beliau ini. Jadi yang kita dapatkan dari pengetahuan tentang Pierre Bourdieu ini seorang dari keluarga yang menengah ke bawah. Sederhana. Dia sederhana. Kemudian beliau ini pertama kali mendapatkan ijazah untuk S1-nya itu di sebuah universitas di Prancis. Kemudian beliau ini menikah dengan seorang perempuan dan kemudian mempunyai keturunan 3 anak putra kayaknya kalau tidak salah. Lagi semua dia. Iya. Kemudian itu kalau misal dari Pierre Bourdieu mulai dari pendidikannya di Prancis, kemudian beliau juga pernah ikut wajib militer. Di Prancis dan pada untuk melanjutkan pendidikannya. Kemudian dia juga mengambil posisi sebagai pengajar atau dosen Di wajib militer itu. Iya, di wajib militer itu. Kemudian pada saat itu Lagi perang ya? di mana ya? Aljazair. Iya, Aljazair. Saat itu terjadi perang Aljazair di tahun 1958 kalau tidak salah. Kemudian Pierre Bourdieu ini melakukan sebuah penelitian dari pemberontakan tersebut. Dari pemberontakan tersebut, beliau ini melakukan sebuah penelitian yang kemudian dari penelitian tersebut menghasilkan karya pertamanya yang berjudul Sosiologi Algeria. Itu Atau sosiologi di Aljazair. Dinamakan itu karena pada penelitiannya itu beliau meneliti di suatu tempat di Aljazair. Berarti pada waktu perang dia berarti dan terinspirasi dari itu karya pertamanya. Kalau pertama. itu
diterima langsung di Perancis, namun kalau misal diterbitkannya itu nanti di Amerika pada tahun 1962. Berarti beda tempat di Iya, karyanya di Perancis tapi diterbitkan di Amerika. pada tahun 1962. Menarik. Ternyata menarik ini pemikirannya Pierre Bourdieu, bahkan tanpa kita sadari ternyata sering kita lakukan sehari-hari. Dari contoh-contohnya tadi. Kalau tanpa sadar. Iya, tanpa sadar. Terus Pierre Bourdieu ternyata pemikir sosiolog, antropolog, banyak bidangnya, yang karya-karyanya luar biasa, sampai sering kita lakukan bahkan tanpa kita sadari. Ya seperti itu. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas lebih panjang lagi Iya. tentang Pierre Bourdieu, atau bahkan dari para pemikir-pemikir yang lainnya mungkin bisa kita bahas lagi, atau kita undang teman-teman yang lain lagi. Iya, kalau dikasih kesempatan. Kalau masih umur panjang. Iya, masih umur panjang, amin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas hari ini bermanfaat, dan juga terima kasih kepada teman-teman sudah mau datang ya. Astaga, jauh-jauhnya nih dengan datang, astaga ya ampun. Terima kasih. Nggak ada lagi hidangannya, bagaimana ini? Ya mungkin begitu saja. Terima kasih pada teman-teman yang sudah tonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, itu like dulu yang banyak. Like. Jangan lupa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.